Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas SI 4408 akan mempresentasikan pemodelan proses bisnis. Perkenalkan, nama saya Ado Hilmiahar. Nama saya Muhammad Iza Syuplubis. Nama saya Nisa Aisyah Nabil Hashim. Nama saya Mimarta Mevia. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang pertama apa itu pemodelan proses bisnis? Pemodelan proses bisnis adalah pengumpulan peristiwa, kegiatan, dan keputusan terkait yang melibatkan sejumlah aktor dan sumber daya dan secara kolektif mengarah pada hasil yang bernilai bagi organisasi atau pelanggannya. Next. Contoh proses bisnis yang terjadi di beberapa organisasi perusahaan adalah yang pertama adalah order to cash, yang mana artinya proses bisnis dimulai ketika pelanggan mengirim pesanan untuk membeli produk atau layanan dan berakhir ketika produk atau layanan yang bersangkutan telah dikirim ke pelanggan dan pelanggan telah melakukan pembayaran yang sesuai. Yang kedua adalah order to order, yang mana artinya proses bisnis dimulai dari saat pemasok menerima request for quote atau RFQ dan dari pelanggan dan berakhir saat pelanggan yang bersangkutan melakukan pemesanan pembelian berdasarkan penawaran yang diterima. Yang ketiga ada procure to pay. Jenis progres ini dimulai ketika seseorang dalam suatu organisasi menentukan bahwa produk atau layanan tertentu perlu dibeli. Itu berakhir ketika produk atau layanan telah dikirim dan dibayar. Proses pengadaan untuk membayar mencangkup kegiatan-kegiatan seperti memperoleh penawaran, menyetujui pembelian, memilih pemasok, mengeluarkan pesanan pembelian, menerima barang, atau menggunakan layanan, dan membayar faktur. Yang keempat adalah issue to resolution. Jenis progres ini dimulai ketika pelanggan mengajukan masalah seperti keluhan terkait cacat pada produk atau masalah yang dihadapi saat mengonsumsi layanan. Proses berlanjut sampai pelanggan, pemasok, atau lebih disukai keduanya setuju bahwa masalah telah diselesaikan. Varian dari proses ini dapat ditemukan di perusahaan asuransi yang harus berurusan dengan klaim asuransi. Varian ini disebut claim to resolusi. Proses bisnis mencakup sejumlah acara dan kegiatan, yaitu events, artinya adalah peristiwa yang dapat memicu pelaksanaan serangkaian kegiatan. Di dalam peristiwa tidak ada durasi atau waktu. Yang kedua ada task, yang aktivitasnya cukup sederhana dan dapat dilihat sebagai satu unit kerja tunggal. Yang ketiga ada decision points, artinya poin dalam waktu ketika keputusan dibuat yang mempengaruhi cara proses dijalankan. Ya, selanjutnya oleh rekan saya. Berikutnya ada klasifikasi proses bisnis. Next. Nah, di dalam klasifikasi proses bisnis ini, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah bisnis proses. Next. Nah, berikutnya ada prehistoric times, atau manusia sebagian besar mendukung diri mereka sendiri atau kelompok kecil. Mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menghasilkan banyak hal yang berbeda, atau dengan kata lain biasa disebut adalah generalis. Next. Berikutnya ada ancient times, atau struktur kerja berdasarkan generalis ini mulai berkembang menuju apa yang dapat dicirikan sebagai spesialisasi tingkat menengah. Orang-orang mulai mengkhususkan diri dalam seni mengirimkan satu jenis barang tertentu. Next. Berikutnya adalah industrial times. Industrial times adalah hasil dari perkembangan kerja, di mana menjadi spesialis murni yang hanya peduli dengan satu bagian dari satu proses bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya ada
organisasional bisnis proses, yaitu terbagi dua, yaitu ada high level yang artinya di mana biasanya ditentukan dalam bentuk tekstual oleh inputnya, outputnya, hasil yang diharapkan, dan ketergantungan pada proses bisnis organisasi lainnya. Fungsionality, yaitu proses bisnis organisasi mencirikan fungsionalitas bisnis berbutir kasar. Selanjutnya, organizational process versus proses koreografi, yaitu fokus utama proses bisnis interorganisasional merupakan perampingan proses internal dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai. Sedangkan proses koreografi yaitu sebagian besar proses bisnis berinteraksi dengan proses bisnis di organisasi lain membentuk koreografi proses. Kemudian degree of automation, yaitu proses bisnis dapat berbeda dalam tingkat otomatisasi. Punya proses bisnis seperti itu. Integrasi di aplikasi perusahaan adalah area lain di mana proses bisnis otomatis dapat ditemukan. Tujuannya antara lain untuk mengintegrasikan fungsionalitas yang disediakan oleh landscape perangkat lunak yang heterogen. Kemudian degree of repetition dalam proses bisnis kolaboratif, tujuan dari pemodelan pemberlakuan proses tidak hanya efisiensi, tetapi juga melacak dengan tepat apa yang sebelumnya telah dilakukan dengan hubungan sebab akibat yang terjadi di antara tugas proyek. Selanjutnya, degree of structuring. Pilihan berbeda untuk keputusan yang akan dibuat secara berlakunya proses yang telah dibentuk pada waktu desain. Yang pertama ada alur kerja produksi terstruktur dengan baik, kemudian kegiatan ad hoc merupakan konsep penting, dan yang terakhir pengamanan kasus merupakan pendekatan yang telah mendukung pekerja pengetahuan melakukan probis dengan tingkat struktur rendah. Kemudian administration and stakeholder, yaitu yang pertama chief process officer bertanggung jawab untuk standarisasi dan harmonisasi proses bisnis dan mengakui pentingnya manajemen proses bisnis di manajemen tingkat atas. Kemudian business engineer, yaitu pakar domain bisnis yang bertanggung jawab untuk menentukan tujuan strategi perusahaan dan proses organisasi. Yang ketiga, proses participant melakukan pekerjaan operasional, memainkan peran penting selama pemodelan bisnis. Kemudian yang keempat, proses designer memodelkan proses bisnis dengan berkomunikasi dengan pakar domain bisnis dan memangku kepentingan lainnya. Yang kelima, knowledge worker merupakan proses peserta yang menggunakan perangkat lunak. Yang keenam, proses owner bertanggung jawab untuk mendeteksi dalam proses untuk memperbaikinya dalam kolaborasi erat dengan peserta proses dan perancangan proses. Yang selanjutnya adalah sistem arsitek. Sistem ini berlangsung bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengkonfigurasi sistem manajemen proses bisnis, sehingga sistem manajemen proses bisnis yang dikonfigurasikan memberlakukan proses bisnis yang ada dalam konteks infrastruktur sistem informasi yang ada. Dan yang terakhir, developers, profesional teknologi informasi, dan implementasi antarmuka ke perangkat lunak yang ada. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang BPMN yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah contoh proses bisnis dari pembelian baju di Shopee sampai selesai melakukan pembayaran. Jadi pertama kita akan mulai dengan peristiwanya. Selanjutnya kita tambah aktivitas, yaitu kita cari bajunya.
Lalu ketika sudah ketemu, kita masukkan dalam keranjang Shopee. Yang sudah selesai, kita buat pesanan. Selanjutnya, dalam membuat pesanan ini kita akan memakai gateway N. Kita tambahkan aktivitasnya. Jadi, kenapa di sini memakai gateway N? Karena kita akan melakukan banyak aktivitas sekaligus. Yang pertama, mengisi nama lengkap. Kita rapikan. Lalu kita mengisi alamat. Lalu yang terakhir kita akan memasukkan nomor telepon. Jika sudah selesai, kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita tambahkan gateway and join-nya. Selanjutnya, jika sudah, kita buat konfirmasi pengisian datanya. Lalu proses pembayaran. Di sini kita mau memilih untuk bayar menggunakan apa. Jadi kita pakai gateway XOR. Yang pertama kita bisa memilih untuk menggunakan ShopeePay, lalu Dana, dan yang terakhir ada debit. Jika sudah, tidak lupa juga untuk pakai gateway XOR join-nya. Selanjutnya, ketika sudah, kita akan melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu proses selesai. Dan proses selesai. Sekian dari saya, terima kasih.